Yang terhormat para direksi PT Taspen Persero beserta jajarannya, yang kami hormati para kepala unit kerja PT Taspen Persero di seluruh Indonesia, dan yang kami hormati juga para jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan atau menghadiri kajian siang Ramadan kembali. Salawat serta salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, ulama, guru-guru serta kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua bisa memperoleh syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan kajian Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Hilman Fauzi, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Tema yang akan beliau sampaikan pada kita pada siang hari ini yaitu tentang Ramadan dan produktivitas. Untuk dari itu, para jamaah sekalian, baik yang ada di tempat maupun yang online via Zoom, semoga bisa bersama-sama menyimak dengan baik. Dan tadi ada pesan dari Ustaz Hilman Fauzi untuk para jemaah Masjid At-Taqwa yang agak renggang atau yang ada di belakang mungkin bisa lebih merapat ke depan. Tadi didoakan juga sama Ustaz Hilman, yang duduknya di depan insya Allah rezekinya makin lancar. Jadi mari, ayo pada sama-sama merapat semua ke depannya. Tanpa berpanjang kalam lagi, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Hilman Fauzi dengan tema Ramadan dan produktivitas. Pada Ustaz Hilman Fauzi, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Yang di belakang maju ke depan boleh, saya doakan THR-nya segera turun. Maju ke depan, panjang umur, sehat walafiat, yang punya hutang lunas hutangnya. Maju. Saya nggak akan lama ceramahnya, setengah jam saja. Maju, biar kedengaran dan biar kelihatan insya Allah. Sini Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan kita, sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Suaranya dikeluarkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sok, sebelum saya mulai, maju. Kalau bisa duduknya jangan belakang tembok, maju. Biar kelihatan sama direksi, maju. Biar kelihatan, maju. Ya, sampai batas kamera boleh. Nah, kan enak, maju. Semenyeramkan apa sih wajah saya? Enggak kan ya? Maju. Biasanya yang nyender ke tembok kelihatan banyak masalah biasanya ya. Atau yang kedua, biasanya yang nyender ke tembok itu tidak punya sandaran biasanya. Makanya nyarinya tembok. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum kompak. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya tambah rukun, yang punya hutang lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran pimpinan PT Taspen, seluruh jajaran direksi yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan seluruh pimpinan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan dan kita banggakan seluruh keluarga besar pegawai PT Taspen yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya siang ini? Sehat? Alhamdulillah. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Agak beda barusan jawabannya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diizinkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sudah hari keberapa? Sudah hari ketiga ya. Kalau yang mulai puasanya tanggal 3 April berarti hari ketiga. Untuk sebagian kita yang mungkin mulai puasa di tanggal 2 April sudah masuk hari yang keempat. Ustadz Hilman, kenapa kita harus bersyukur saat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Jawabannya karena bulan ini adalah bulan terbaik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu teman-teman sekalian, Allah itu saking sayang kepada hambanya, Allah selalu memberikan waktu terbaik dari setiap etape kehidupan kita. Jadi ada waktu terbaik dari setiap etape kehidupan kita. Misal, dalam satu hari ada waktu terbaik. Jam berapa? Tahu nggak? Dalam satu hari ada waktu terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam. Masya Allah.
Jadi kalau ada di antara kita yang menghidupkan amal ibadah di waktu sepertiga malam, contoh sholat tahajud misalnya, maka di waktu itu seseorang yang menghadirkan amal ibadahnya, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah muliakan hidupnya. Salah satunya sholat tahajud. Jadi kalau ada di antara kita ahli tahajud, yang suka tahajud, maka sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan dalam diri seseorang. Perhatikan keterangannya di surat Al-Isra ayat 79. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, fatahajjad bihi, bangunlah, kemudian dirikan sholat tahajud. Teman-teman sekalian, sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang langsung dimention oleh Allah dalam Al-Quran. Saking mulianya. Nafilatalaka, sebagai apa? Sebagai tambahan untuk dirimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamah mahmuda. Maka orang yang ahli tahajud tadi, niscaya Allah akan angkat derajatnya maqamah mahmuda, ke tempat yang paling mulia. Ini poin ya. Kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya dalam hidup, jaga sholat tahajudnya. Karena siapapun yang menjaga sholat tahajud, maka Allah muliakan hidupnya. Kenapa? Karena di waktu sepertiga malam adalah waktu terbaik dalam satu hari. Dalam seminggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Bahkan di hari Jumat itu ada waktu yang sangat spesial. Kapan? Dari waktu asar ke waktu maghrib. Disebutkan kata Nabi SAW, di hari Jumat dari waktu asar ke maghrib, barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah kabulkan doanya. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibacakan di waktu asar ke maghrib di hari Jumat adalah doa dicukupkan dalam urusan rezeki, dalam urusan harta. Sebagian ulama menyebutkan doa ini bisa dibaca agar kita cepat lunas hutang. Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua kelihatannya ini. Wajah-wajah punya hutang kelihatannya. Hafal nggak doanya? Coba saya sekali ya, teman-teman sekali ya. Allahumma kfini. Ayo. Yang keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Perhatikan terjemahannya. Allahumma kfini, ya Allah, cukupkan aku. Bihalalika, dengan yang halal darimu. An haramika, dan jauhkan aku dari yang haram darimu. Insya Allah. Ini lihat. Yang kita minta pertama kali apa? Kecukupan. Bapak Ibu, hidup cukup itu enak atau enggak? Hidup cukup itu enak apa enggak? Enak. Kadang kita ini tidak usah minta banyak, yang penting mintanya apa? Cukup. Buat apa banyak tapi nggak cukup? Lebih baik dikit tapi cukup. Pas beli rumah cukup, renovasi rumah cukup, ganti kendaraan cukup, jalan-jalan ke Kapadokia cukup ya, haji umroh cukup, bayar SPP anak sekolah cukup. Kita mintanya cukup aja. Makanya sesuatu yang mencukupkan itu mungkin gak banyak, tapi nikmat di hati kita. Makanya mohon maaf ya, kalau orientasi bekerja kita mencari banyak, mohon maaf. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup dibuatnya. Karena apa? Karena kalau bicara banyak, apalagi bicara gaji, pasti kurang terus. Betul apa enggak? Ini kan wajah-wajah kurang terus gajinya nih. Gaji kita 7 juta, lihat yang 10, kurang apa enggak? Kita 10, ada orang 15, kurang atau tidak? Kurang. Makanya kalau nyari banyak gak akan pernah puas. Tapi kalau nyari cukup pasti puas. Makanya ini penting. Kita minta sama Allah, mintanya apa? Cukup aja. Sama kayak teman-teman akhwat di belakang. Antum akhwat, kalau nyari suami jangan minta yang ganteng.
yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Minta yang cukup aja. Cukup gimana Ustadz? Cukup ketika ditinggal nggak bikin deg-degan. Ya, mohon izin ya. Kan kalau yang di atas punya suami kayak saya kan bikin deg-degan kan? Biasanya begitu katanya ya. Minta yang pas aja, ditinggal nggak bikin deg-degan, dibawa reunian nggak malu-maluin. Karena kadang-kadang ada Pak yang begitu Pak. Orang reunian berangkat sama suaminya. Istrinya bilang sama suaminya, ayah jangan turun ya. Kata suaminya, kenapa Bunda? Suka malu-maluin ayah Maya. Di mobil aja. Nah kadang-kadang kita minta yang cukup aja. Nah mohon maaf ya. Kita ini minta cukup yang halal. Ada bahasa gini, Ustadz gimana ya? Kadang-kadang kita nggak ngerasa cukup. Ada bahasa gini, Ustadz sekarang mah yang haram aja susah katanya. Apalagi yang halal. Itu kan bahasa salah gitu. Mohon maaf ya, selama itu halal pasti cukup. Justru karena haramnya itu yang gak pernah cukup. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Terus apa? Wa aghnini, dan kayakan aku. Bifadlika, dengan karuniamu. Amman siwaka, daripada kami bergantung kepada selainmu. Itu dibaca di hari apa? Jumat. Dari kapan waktunya? Dari ba'da asar ke menjelang maghrib. Dalam sebulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Pak. Itu mah gajian kali Pak. Jadi tanggal 1 iya teh. Aa, emang tanggal berapa tanggal terbaik? Mungkin bagi teman-teman Taspen tanggal berapa gajian kita? Memang tanggal 1 ya? Oh iya baik ya. Tapi yang dimaksud dengan tanggal terbaik bukan tanggal itu. Tapi tanggal Ayyamul Bidh, pertengahan bulan. 13, 14, 15. Kita disunahkan untuk apa di situ? Berpuasa, puasa Ayyamul Bidh. Yuk kita ulangi. Dalam satu hari ada waktu terbaik. Kapan? Sepertiga malam. Dalam seminggu ada hari terbaik. Kapan? Hari Jumat. Dalam sebulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 1 dan tanggal tadi Ayyamul Bidh ya. Kemudian dalam setahun ada bulan terbaik. Namanya apa? Ramadan. Masya Allah. Nah hari ini kita berada di bulan Ramadan. Kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, yang 3 tadi terkumpul semua. Iya enggak? Di bulan Ramadan ada enggak sepertiga malamnya? Ada. Di bulan Ramadan ada enggak hari Jumatnya? Ada. Di bulan Ramadan ada enggak Ayyamul Bidhnya? Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan, pilihan waktu terbaiknya bukan waktu-waktu itu saja. Tapi setiap detik-detaknya ketika Ramadan itu adalah waktu terbaik. Ini namanya apa? Ramadan. Maka mohon maaf, ketika teman-teman disampaikan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, maka mindset kita ketika memahami Ramadan, kita harus memahami Ramadan ini sebagai tamu yang istimewa. Sebagai apa? Tamu yang istimewa. Kalau Ramadan ini istimewa, berarti datangnya membawa apa? Keistimewaan. Betul? Contoh, teman-teman diberikan kabar akan datang ke rumah kita tamu yang istimewa. Kenapa orang ini disebut istimewa? Karena memiliki sesuatu atau membawa sesuatu. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman ingin mendapatkan keistimewaan dari tamu yang datang kepada kita, maka apa tugas kita? Simpelnya, berarti kita harus mengistimewakan tamu ini agar kita bisa mendapatkan apa? Keistimewaannya. Karena kalau tidak, apa yang terjadi? Ya hanya akan jadi tamu biasa saja. Betul apa enggak? Nah sekarang teman-teman harus dipastikan, Ahilman, apa di antara keistimewaan Ramadan ini? Mungkin ini sering kita dengar gitu ya. Apa sih keistimewaan Ramadan ini? Dan kenapa harus saya ingatkan di awal pertemuan kita hari ini? Mumpung kita masih awal. Mumpung kita masih start. Dan mohon maaf ya, jangan sepelekan detik-detik pertama sebuah pertandingan. Ibaratnya main bola, kalau menit awalnya udah kebobolan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mohon maaf ya, kalau kebobolan 1-0 mungkin masih bisa mengembalikan. Kalau kebobolan 2-0 mungkin masih bisa mengembalikan. Tapi kalau sudah 3-0 kadang-kadang strategi berubah.
Betul? Permainan berubah. Yang terjadi boleh jadi pemainnya diganti. Karena kita tidak siap dengan permainan yang ada sampai akhir pertandingan. Dan permainan yang awalnya udah kalah berpotensi akhirnya akan apa? Kalah. Betul nggak? Ini logikanya. Nah maka pertanyaannya, Ustadz, apa di antara keistimewaan Ramadan yang harus kita pahami agar kita bisa mendapatkan keistimewaan Ramadan itu? Masya Allah. Ternyata keistimewaan Ramadan itu bisa dilihat dari apa? Huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ada berapa huruf? Ada 5. Huruf yang pertama apa? Ro. Huruf yang kedua? Mim. Huruf yang ketiga? Dhad. Huruf yang keempat? Alif. Huruf yang kelima? Nun. Ulangi. Huruf pertama apa? Ro. Huruf yang kedua? Mim. Huruf yang ketiga? Dhad. Huruf yang keempat? Alif. Huruf yang kelima? Nun. Masya Allah. Ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan menyimpan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Huruf yang pertama Ro. Apa artinya? Rahmat. Ramadan itu bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang. Maksudnya apa? Allah lagi sayang-sayangnya banget sama kita di bulan Ramadan. Digambarkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Apa maknanya? Di bulan ini Allah melipat gandakan setiap amal kebaikan kita. Bapak Ibu sekalian, setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka akan menjadi amal kebaikan terbaik. Salat yang ditunaikan di Ramadan akan menjadi salat yang terbaik. Bacaan Quran yang dibaca ketika Ramadan akan menjadi bacaan Quran terbaik. Ta'lim, kajian ilmu, menuntut ilmu agama yang dilakukan di bulan Ramadan akan menjadi ta'lim terbaik. Puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan akan menjadi puasa yang terbaik. Infak sedekah yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan akan menjadi apa? Sedekah yang terbaik. Bahkan disebutkan gambarannya, amalan wajib dilipat gandakan pahalanya, amalan sunnah itu diberikan pahala seperti wajib. Kenapa? Karena bulan ini Allah sedang berikan apa? Rahmat. Huruf yang kedua apa? Mim. Apa itu mim? Ternyata mim itu adalah maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Ampunan. Allah menyiapkan ampunan yang besar untuk hambanya atas dosa yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Mohon izin ya. Ahilman lihat wajahnya ini hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak dosa kelihatannya ini. Jangan tersinggung ya. Karena itu kenyataannya. Betul nggak? Apalagi yang bicara dosanya lebih banyak. Lebih banyak bicara, lebih banyak salahnya. Belum tentu bisa mengamalkan dan seterusnya. Maka ini Ramadan. Kesempatan bagi kita. Coba saya mau tanya. Tolong acungkan tangan. Siapa di sini yang merasa paling banyak dosanya? Coba acungkan tangan. Yang merasa paling banyak dosanya angkat tangan. Oke, turun sekarang. Sekarang siapa yang tidak punya dosa? Kalau ada yang ngacung itu dosanya. Merasa tidak punya dosa teh dosa. Ngerasa tidak punya dosa teh dosa. Makin merasa tidak punya dosa adalah dosa. Dan kita semua adalah makhluk Allah yang banyak dosanya. Maka saat kita bertemu Ramadan, Allah siapkan ampunan yang besar kepada kita. Allahu Akbar. Puasa yang kita tunaikan siang ini berpotensi mengampunkan dosa kita. Apa kata Nabi SAW? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira, diampuni dosanya ma taqaddama min danbi, yang terdahulu. Salat tarawih yang kita tunaikan di malam Ramadan maka berpotensi mengampunkan dosa kita. Bahkan di Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Makanya mohon maaf ya.
siapakah orang yang paling rugi yang ketemu bulan Ramadan? Jawabannya adalah dia yang saat berpisah dengan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf ya, saya suka bilang begini. Kalau ada orang yang tahun lalu mungkin masih bersama dengan kita Ramadannya, sekarang sudah nggak ada. Ada apa enggak? Ada. Ada apa enggak? Ada ya. Pertanyaannya, kenapa Ahilman? Boleh jadi saudara kita yang sudah kembali kepada Allah sudah cukup bekalnya untuk pulang kepada Allah. Sedangkan kita yang masih diberikan kesempatan hidup, mungkin dua alasannya. Yang pertama, karena bekal kita belum cukup. Dan yang kedua, karena dosa kita sangat banyak. Sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Agar di bulan Ramadan ini Allah ampuni setiap dosa-dosa kita. Huruf yang ketiga, apa? Dhod. Apa itu dhod? Dhomanah. Apa itu dhomanah? Jaminan. Allah berikan jaminan bagi orang yang bertemu Ramadan, kemudian dia berpuasa Ramadan dengan surga. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Ada pintu surga bagi orang yang berpuasa. Apa namanya? Ar-Rayyan. Makanya kalau ada anak-anak namanya Rayyan, itu artinya apa? Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Kalau yang perempuan biasanya namanya Royani biasanya. Itu juga sama, artinya adalah pintu surga bagi orang yang berpuasa. Jaminan. Yuk ulang yuk. Huruf yang pertama apa? Ro, artinya rahmat. Huruf yang kedua, mim, artinya magfirah. Huruf yang ketiga, dhod, artinya domanah. Huruf yang keempat, alif. Apa itu alif? Aminah. Allah berikan keamanan orang yang bertemu Ramadan. Bapak Ibu, orang yang bertemu Ramadan itu beruntung. Kenapa? Karena dalam waktu yang 1 bulan ini, kita bisa ngecas diri kita seperti kawah Chandra di muka. Atas kelalaian kita yang mungkin 11 bulan ke belakang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan kita dikuatkan untuk menghadirkan kebaikan di dalamnya. Maka Allah berikan keamanan. Salah satu kisah yang paling menguatkan, mungkin pemirsa atau hadirin pernah dengar gitu ya. Ada kisah yang diceritakan oleh sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satu kali Tolhah itu bermimpi tentang 2 orang. Tentang siapa? Tentang siapa? 2 orang. Dalam mimpinya Tolhah, 2 orang ini dikisahkan masuk Islamnya sama-sama barengan. Oke. Orang yang pertama dalam hidupnya itu dikenal sebagai orang yang lebih giat atau lebih soleh. Kemudian wafat lebih duluan dalam keadaan syahid. Saya ulangi. Orang pertama hidupnya lebih apa? Lebih soleh. Wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Orang yang kedua dikisahkan hidupnya biasa-biasa saja. Wafat setahun kemudian daripada yang pertama tadi. Dan wafatnya dalam keadaan tertidur. Jelas kira-kira? Oke, ulangi. Orang pertama hidupnya lebih apa? Lebih soleh. Wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Orang yang kedua hidupnya biasa saja. Wafat setahun kemudian dalam keadaan tertidur. Pertanyaan saya, menurut teman-teman sekalian, Bapak Ibu, di antara orang yang pertama dengan orang yang kedua ini, kira-kira yang akan pertama kali masuk surga orang pertama atau orang kedua? Kira-kira ini, kira-kira. Logika kita pasti siapa? Yang pertama, lebih soleh, wafat duluan dalam keadaan syahid. Tapi mohon maaf, di dalam mimpinya Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ternyata yang masuk surga duluan bukan orang yang pertama, tapi orang yang kedua. Singkat cerita, kisah ini sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Tolhah bertanya, ya Rasulullah, aku bermimpi dalam tidurku tentang 2 orang yang masuk Islamnya sama-sama. Orang pertama lebih soleh, wafat lebih duluan dalam keadaan syahid. Orang yang kedua hidupnya biasa saja, wafat setahun kemudian dalam keadaan tertidur. Tapi dalam mimpiku ternyata yang masuk surga duluan orang yang mana? Yang kedua. Aku heran.
Aku kaget, kata Tolha. Kemudian Rasul bertanya, wahai Tolha, kenapa engkau kaget? Kenapa engkau heran? Tolha menjawab, ya logikanya ya Rasulullah, kan harusnya yang pertama dong. Lebih soleh, wafatnya lebih duluan, dalam keadaan syahid bahkan. Kok bisa yang pertama masuk surga, yang kedua masuk surga duluan? Apa jawaban Nabi ketika itu? Bukankah orang yang kedua itu hidup setahun kemudian? Iya ya Rasulullah. Bukankah selama 1 tahun itu bertemu dengan bulan suci Ramadan? Iya ya Rasulullah. Bukankah selama Ramadan dia puasa? Iya. Bukankah selama Ramadan dia sholat? Iya. Bukankah selama Ramadan dia baca Quran? Iya. Bukankah selama Ramadan dia berpuasa? Iya. Bukankah selama Ramadan dia infak sedekah? Iya. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Sungguh antara orang kedua dengan orang yang pertama tadi jaraknya seperti langit dan bumi. Apa artinya? Orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan, kemudian dia serius mengisi Ramadannya dengan amal kebaikan, berpotensi mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Insya Allah. Mohon maaf ya, kita yang mungkin tertinggal dari setiap amal-amal kita di 11 bulan kemarin. Allah sampaikan kita bertemu Ramadan, agar kita bisa memastikan ketika Ramadan menghadirkan kebaikan di dalamnya. Makanya mohon maaf, rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi dia tidak bisa mendapatkan keistimewaannya. Ahilman sengaja ceritakan ini di awal pertemuan kita agar kita tuh semangat gitu loh. Ini bukan hari biasa, ini bukan bulan biasa, ini bukan waktu biasa. Ini istimewa yang belum tentu tahun depan kita bertemu lagi. Karena begitu banyak saudara kita, sahabat kita, teman kita yang mungkin tahun lalu masih bersama dengan kita. Tapi tahun ini tak lagi bersama dengan kita. Maka rugi kalau ada orang yang bertemu Ramadan, tapi dia tidak bisa memaksimalkan kedatangan Ramadannya. Maka orang yang bertemu Ramadan, Allah berikan aminah, keamanan. Dan yang terakhir, hurufnya apa? Nun. Apa itu nun? Ramadan itu bulan nikmah. Masya Allah. Nikmat. Ketika Ramadan itu kita mendapatkan banyak kenikmatan. Betul? Ibadah ketika Ramadan nikmat atau tidak? Nikmat. Betul? Makan ketika Ramadan nikmat apa enggak? Nikmat. Minum apalagi siang-siang. Nikmat apa enggak? Nikmat. Tapi kita tahu itu enggak boleh Ustadz. Membatalkan ibadah puasa kita. Kita tunda nanti ketika berbuka. Nikmat. Makanya apa kata Nabi? Farhatani lis-shaim. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama bahagia saat dia berbuka. Dan yang kedua bahagia saat nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang secara zohir itu hanya Allah yang tahu. Betul apa enggak? Beda dengan ibadah yang lain. Kita sholat orang bisa tahu atau tidak? Bisa. Iya. Zakat, kita zakat. Orang tahu apa enggak? Bisa tahu. Kita haji orang tahu enggak? Tahu. Apalagi kita bikin walimatus safar. 7 hari 7 malam. Berangkatnya belum. Sebelum berangkat udah mati duluan. Walimatus safarnya udah. Kadang-kadang begitu kan. Orang bisa tahu. Tapi mohon maaf. Kalau puasa itu hanya Allah yang tahu. Makanya apa kata Allah dalam hadis kursinya. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Orang yang berpuasa itu untukku. Dan aku yang akan memberikan kebaikan kepadanya. Masya Allah. Nikmat. Bahkan yang luar biasa. Dalam urusan nikmatnya. Bukan hanya urusan akhirat. Tapi duniawi pun juga nikmat ketika Ramadan. Apalagi buat kita di Indonesia. Biasanya yang bekerja gajinya double ketika Ramadan. Nggak tahu di taspen. Saya nggak dapat bocoran masalahnya gitu ya. Dapat nggak THR-nya Pak? Mohon izin Pak. Ada? Kok kayak suram gitu Pak ini jawabannya? Kayak ada apa enggak gitu. Ya, kan biasanya ada gitu ya. Biasanya sih cairnya di awal, di tengah, apa di akhir nggak tahu gitu. Di awal, di tengah, di mana? Tengah. Ada kabar tengah Pak. Tenang Pak. Udah pasti. Kalau nggak turun, nanti rekam lagi ini Pak. Tolong itu tanggung jawabannya ya. Biasanya di tengah, Masya Allah. Yang kerja dapat THR, betul? Yang bisnis biasanya omsetnya meningkat ketika Ramadan, betul nggak? Betul.
Bahkan yang fakir miskin pun mereka mendapatkan peningkatan income karena dapat zakat infak sedekah ketika Ramadan, ya kan? Bahkan yang luar biasa, yang menikmati nikmat finansial ketika Ramadan bukan hanya orang muslim, tapi orang non muslim pun juga mendapatkan. Mana contohnya Ustadz? Gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita lebaran, di rumah kita suka ada biskuit kalengnya warna merah. Gak usah disebutin mereknya kali ya. Karena kadang-kadang di rumah saya isinya raginan. Biskuitnya merah, isinya raginan. Nikmat, Masya Allah. Ini bisa kita dapatkan ketika kapan? Ramadan. Ulangi. Ro-nya apa? Rahmat. Mimnya apa? Maghfirah. Dodnya apa? Domana. Alifnya apa? Aminah. Nunnya apa? Nikmat. Pertanyaan saya, teman-teman, keluarga besar Taspen, mau nggak dapat ini semua? Jawab, mau atau tidak? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Ustadz Hilman, tentu kita mau dapat ini semua. Gimana caranya? Simple. Kalau kita mau dapat ini semua, ketika Ramadan kita harus lebih produktif. Dalam apa Ustadz? Dalam beramal kebaikan. Kenapa? Karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan ketika Ramadan itu berpotensi mendapat keistimewaan. Maka tolong catat, saya percepat. Ada 5 amalan utama. Ada berapa? Ada 5 amalan utama yang tidak boleh kita tinggalkan ketika kita bertemu dengan Ramadan. Maksudnya kalau kita tinggalkan ini rugi, kira-kira begitu. Apa di antara amalannya? Ada 5. 1, Ramadan itu disebut dengan Sahrus Siyam, bulannya berpuasa. Puasa. Maka kalau tidak ada uzur, kalau tidak ada sesuatu yang membolehkan kita tidak berpuasa, yuk bismillah dipastikan puasa kita. Puasa ini bentuk ketundukan kita kepada Allah. Tanda keimanan kita kepada Allah. Makanya perintah puasa dalam Al-Quran dimulai dengan panggilan apa? Ya ayyuhalladzina aman. Orang beriman. Nanti kalau dia sudah puasa, maka dia akan mengantarkan dirinya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Makanya puasa ini dipastikan. Jangan sampai tertinggal. Ustadz, berat Ustadz, susah Ustadz. Ayo bismillah. Teman-teman sayang, ini kewajiban ya. Kalau kita hutang harus dibayarkan. Jangan mengulang kebiasaan kita, mohon izin, mohon maaf ya. Mungkin ada di antara kita yang Ramadan tahun sebelumnya mungkin ada yang suka meninggalkan puasanya, tertinggal puasanya. Ayo, terutama yang ikhwan ya, yang laki-laki ya. Kalau perempuan kan suka ada tamu kan, tiap bulan dia ada tamu dari Ciberem biasanya ya. Ada biasanya suka ada gitu, dari Palmerah biasanya datang ya. Ya kalau perempuan ketika haid ya jangan berpuasa. Tapi laki-laki kan nggak ada, maka insya Allah ini dipastikan kehadirannya. Ini kewajiban untuk kita. Yang kedua, yang tidak boleh kita tinggalkan apa? Al-qiyam atau sholat. Rumusnya, yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Saya ulangi ya, yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Yang wajib, mohon izin. Kalau biasanya kita sholatnya agak telat, ketika Ramadan mah yuk diperbaiki. Sholatnya di awal waktu. Kalau azan zuhur jam 12, ingat ya. Kalau di awal waktu berarti apa? Ketika azan jam 12 dia sudah standby untuk sholat. Ada awal waktu, ada tepat waktu. Beda atau sama? Beda. Tepat waktu belum tentu awal waktu. Tapi awal waktu pasti tepat waktu. Azan zuhur jam 12. Kita sholat jam 12 berarti apa? Awal waktu. Zuhur jam 12, kita sholat jam 1. Masih boleh apa enggak? Namanya apa? Masih tepat waktunya, tapi enggak awal waktu. Nah kalau pas Ramadan usahakan yang wajib awal waktu. Kenapa? Karena sholat di awal waktu itu di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu fi awwali waktiha. Yang sunnah ditambah. Qobliyah, ba'diyah, pas rawatib dijaga. Taraweh dijaga. Tahajud setelah tidur dijaga. Duha pas pagi yuk dijaga. Yang sunnahnya ditambah, yang wajibnya diperbaiki. Jelas? Oke. 3.
Amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bapak Ibu, teman-teman sayang, rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak baca Quran. Kenapa? Karena yang membuat Ramadan itu mulia, salah satunya karena ada Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Lailatul Qadar, mengapa menjadi malam yang paling mulia? Karena di saat itu Al-Quran diturunkan. Ini sekaligus rumus ya. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Coba aja kita buktikan. Bulan yang ketika itu diturunkan Al-Quran maka akan menjadi bulan yang mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang ketika itu diturunkan Al-Quran maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang di dalamnya menjadi tempat diturunkan Al-Quran maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa? Makkah dan Madinah. Apapun dan siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. So, teman-teman sekalian, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ayo, bismillah. Yuk, bisa yuk, baca yuk. Bapak tahu nggak Imam Syafi'i? Tahu? Kenal. Di mana kenalannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah itu dikisahkan tidak pernah kurang dari 60 kali khatam Al-Quran ketika Ramadan. Insya Allah. Minimal kita mah 1 kali khatam. Sudah keren banget. Berarti apa? 1 hari berapa juz? 1 juz. Yuk kejar yuk. Udah hari ketiga harusnya minimalnya sudah berapa juz? 3 juz. Amalan keempat yang tidak boleh kita tinggalkan adalah as-sodaqah. Apa? Sodaqah. Sedekah. Jangan tinggalkan sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Afdolus sedekah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah di mana? Di Ramadan. Salah satu sedekah yang bisa kita hadirkan apa? Memberi makan hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Sok teman-teman, kan ketika Ramadan kita dapat THR ya, dapat tambahan income. Ayo keluarkan. Ada hak bagi orang lain yang bisa kita dapatkan di situ. Termasuk, mohon izin ya, kalau kita masih punya orang tua, berbagi sama orang tua kita. Itu sudah kewajiban bagi kita ya. Kalau kita punya keluarga yang besar lagi, ayo lebih sayang sama istri kita wahai suami. Para istri juga makin sayang sama suami dan anak-anaknya. Yuk kumpul insya Allah. Tidak akan pernah berkurang harta yang diberikan kepada keluarga. Catat baik-baik. Tidak akan pernah berkurang harta yang diberikan kepada keluarga. Apalagi kalau digunakan untuk hal-hal yang baik dengan izin Allah, Allah akan tambahkan. Mana qasat min malin sodakah. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Kita ngasih ke orang tua kita, nggak berkurang. Bapak ngasih ke istri kita, tergantung istrinya memang itu Maya. Tapi insya Allah Pak, semakin sayang semakin ditambah. Dan ini rumus Pak. Ini rumus. Makanya para suami nih, kalau Anda ingin diangkat derajatnya, sayangi istri Anda. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya di antara kamu para suami yang paling sayang kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Maka belajar untuk itu. Insya Allah. Yuk, bismillah kita sisihkan mana. Insya Allah selesai. Dan yang terakhir, jangan lupakan ad-doa. Ya. Ramadan itu bulan doa. Masya Allah. Yuk teman-teman sayang, banyak doa ketika Ramadan. Semuanya mustajab. Doa ketika Ramadan itu apa? Mustajab. Terutama kapan? Ketika berbuka puasa. Itu waktu mustajab. Yuk, yang lagi berkarir, minta karirnya naik. Yang punya hutang, minta lunas hutangnya. Yang belum nikah, ada? Yang belum nikah ada? Yang mana?
Bapak jangan ngacung ya Pak ya. Saya tahu Bapak sudah kelihatan dari wajahnya ya. Ini yang sudah, yang belum, ayo bismillah ya. Kan gak enak sama yang lain ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kau masih puasa sendirian gitu ya. Ayo bismillah ya, mudah-mudahan. Ini 5 amalan yang bisa kita hadirkan. Dan ini kita sempurnakan dengan apa? Nah, dengan bekerja kita di kantor kita. Ingat ya, Ramadan bukan bulan malas-malasan. Salah kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz kan lagi puasa, udah tidur aja. Kan tidur ketika puasa adalah hari sarewa lain ibadah. Tidur we terus. Hati-hati ya, jangan mengkambing hitamkan puasa Ramadan kita untuk bermalas-malasan. Justru Ramadan itu adalah bulan produktif. Nabi perang Badar di bulan apa? Ramadan. Achieve target, menjadi pemenang di Ramadan. Disiplin di Ramadan, lebih profesional di Ramadan. Bukankah Ramadan mengajarkan kedisiplinan? Buka harus disiplin, sahur harus disiplin, baca Quran harus disiplin. Itu semua harus berefek pada kinerja perusahaan kita. Harus berefek pada pekerjaan kita. Kalau di luar Ramadan saja, ketika kita bekerja bernilai ibadah, betul gak? Di luar Ramadan aja kita bekerja dapat ibadah. Apalagi kalau kita bekerja di bulan suci Ramadan, tentu pahalanya akan lebih besar. Apalagi seorang ayah yang keluar rumah mencari nafkah bagi keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala catatkan dirinya dalam jihad fisabilillah. Bahkan kemudian Allah berikan pahala dan dia pulang sore dalam keadaan capek, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia karena capeknya dia bekerja. Maka teman-teman sekalian, di Ramadan kita hadirkan 5 amalan ini. 1 apa? Puasa. 2, sholat. 3, baca Quran. 4, sedekah. 5, doa. Bismillah. Rumusnya yang wajib diapain? Diperbaiki, yang sunnah ditambah. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Ahilman harus langsung jalan karena ada agenda syuting selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertemuannya. Kalau yang masih penasaran, silakan lihat aja di TikTok. Banyak video saya di TikTok katanya ya. Padahal saya nggak punya TikTok gitu ya. Atau teman-teman yang pengguna KRL, setiap hari tausiah saya tayang di Videotron di komuter lain Jabodetabek. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, lancarkan ibadah puasa Ramadan kami, kuatkan tubuh kami untuk bisa menghadirkan amal ibadah terbaik kami selama bulan suci Ramadan ini. Allahumma sallimna ila Ramadan, wassallim Ramadana lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sehat afiatkan tubuh kami, panjangkan umur kami, terima semua amal ibadah kami, dan sampaikan kami menjadi orang yang bertakwa di hadapan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kelak Engkau kumpulkan kami di surga-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau silaturahim silahkan boleh di follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Kalau pusing cari aja yang ada centang birunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.